Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggerebek tempat pembuatan dokumen palsu di toko percetakan di Jalan Pramuka, Jakarta Pusat. Petugas mendapatkan puluhan ijazah palsu, KTP palsu, dan buku nikah palsu. Saudara sekalian, saya dapat laporan. Ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor lain yang belum menyatakan sikap dan akan membuat deklarasi sesudah UGM itu muncul, lalu bermunculan jadwal. Tetapi bersamaan dengan itu juga muncul sebuah operasi yang mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan pendapatnya, belum berkumpul untuk deklarasi. Mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, pemilu baik, penganaan Taufik terbaik, dan sebagainya. Lawan! Ya. Lawan! Saudara, ada beberapa rektor perguruan tinggi yang kemudian membuat pernyataan seperti yang diminta oleh orang yang melakukan operasi itu. Tetapi ada rektor yang jelas-jelas menolak, yaitu Rektor Universitas Sugio Pranoto dari Semarang. Tetapi semakin ditekan perguruan tinggi, semakin menggelombang gerakan-gerakan. Lawan! Terus. Publik kembali dikejutkan oleh sebuah pengakuan yang tak terduga. Di tengah meredupnya berbagai polemik lama, tiba-tiba muncul sosok yang mengaku sebagai pembuat ijazah palsu. Dalam pernyataan terbuka yang beredar luas di berbagai platform, pelaku secara gamblang membongkar praktik yang selama ini jarang tersentuh secara terang-terangan. Bukan sekedar klaim kosong, pelaku bahkan menjelaskan secara rinci bagaimana proses pembuatan ijazah tersebut dilakukan. Ia menyebut bahwa bahan yang digunakan bukanlah bahan sembarangan. Justru sebaliknya, bahan yang dipakai diklaim identik dengan yang digunakan oleh lembaga pendidikan resmi, mulai dari jenis kertas, tekstur, hingga teknik pencetakan yang sulit dibedakan oleh mata awam. Pengakuan ini sontak memicu gelombang reaksi dari publik. Banyak yang terkejut, tidak sedikit pula yang mulai mempertanyakan kembali berbagai dokumen yang selama ini dianggap sah tanpa pernah diuji secara mendalam. Di era di mana teknologi semakin canggih, batas antara yang asli dan yang palsu akan menjadi semakin tipis. Oke, jadi pembuatan ijazah itu dari sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Bahan aslinya itu apa saja, Mas? Bahan aslinya itu kertas dari ini, Mbak, dari lembaga pendidikan terkait. Kertasnya langsung dari lembaga pendidikan terkait. Iya, dan kita nggak menyetok, kita pesan itu di dalamnya ada orderan masuk. Karena kan kemauan customer kan beda-beda, nggak bisa semuanya sama. Kertas dari lembaga pendidikan terkait artinya ada kerjasama dengan oknum di sana atau seperti apa? Kalau untuk saya mendapatkannya kan saya dapat dari bos juga, Mbak, yang dia punya link langsung ke orang lembaga tersebut ya. Asli, Ya. sama seperti yang dicetak langsung oleh perguruan tinggi tersebut. Sama persis, kalau yang asli itu kan coba Mbak boleh punya Mbak ijazah punya Mbak, coba Mbak kalau ada sinar UV Mbak terawang atau diterangi, pasti nanti bakal timbul warna nyala kayak biru-biru gitu, hijau ke biru-biruan warnanya. Kualitasnya sama dengan yang Mas jual? Sama, 99% nggak bisa dibedain. 99% tidak bisa yang bisa membedain nomor induknya. nomor induknya saja. Artinya ini kalau dimasukkan ke dalam laman resmi Kemdikti, Dikdasmen ini tidak bisa. Ya, bisa. Validasi. Itu pasti nanti yang timbul namanya beda antara nomor induk yang dimasukkan dan nama yang ada di ijazah aspal itu beda. Di titik inilah, perhatian publik kembali tertuju pada sejumlah isu lama yang sempat mengemuka, namun tak pernah benar-benar menemukan titik terang. Salah satunya adalah soal kejanggalan data administratif dalam dokumen pendidikan yang pernah beredar di ruang publik. Isu mengenai perbedaan nama pada nomor induk yang ketika ditelusuri justru mengarah pada nama yang berbeda, kembali mencuat dan menjadi bahan perbincangan hangat. Sebab itu kalau saya sih saya makanya tidak ikut campur bicara gitu, lelah. Itu sebabnya saya tidak pernah ikut bicara soal apa ijazah. Kita sudah tahu lah kesimpulannya, kalau kita punya rasionalitas sudah tahu. Terjadinya kerusakan hari ini adalah kerusakan yang dibuat 10 tahun Jokowi berkuasa. Dengan ijazah palsunya yang jelas-jelas kita bisa lihat dengan mata kita sehat, fotonya itu bukan foto Jokowi. Kumisnya bukan Jokowi, mulutnya bukan Jokowi, telinganya bukan Jokowi. Itu foto orang lain yang dipakai oleh Jokowi. Dan pelakunya itu kami menduga keras Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo. Eko Panjul kalau kawan-kawan aktivis bilang. Dia adalah aktivis kiri yang memainkan ijazah ini. Maka oleh karena itu saya meminta Jokowi segera sadar, segera meminta maaf pada rakyat. Bahkan Eko pun keluar dari kandangnya. Kalau memang dia tidak melakukan, dia harus klarifikasi. Tapi kalau dia melakukan, dia tidak bisa berbohong. Karena banyak kawan-kawan yang tahu masalah ini. Dan dia harus meminta maaf kepada bangsa ini. Dan rakyat pasti memaafkan. Tapi masalah hukum itu masalah lain. Jadi Pak Jokowi jangan lagi membuat gaduh bangsa ini, mengadu domba kami dengan rakyat-rakyat yang lain dengan isu ijazah ini. Terbuka saja. Kalau itu memang bukan ijazah Jokowi, silakan Jokowi mengakui. Kami tidak marah. Yang telah berjuang selama ini Datang kembali di channel ini teman-teman, kita sudah melihat sebuah cuplikan video terkait dengan pembuatan ijazah palsu di Pasar Pramuka akhirnya terbongkar
Hal ini memberikan satu perhatian publik terhadap ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo yang selalu disebut-sebut. Ya, ada memang pencetakan, ya ada tempat pencetakan ijazah palsu di Pasar Pramuka tersebut. Jadi sehingga hal ini memberikan satu perhatian publik ya terhadap ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang sampai detik ini juga masih belum ditunjukkan, bahkan belum diperlihatkan. Ya, jadi tidak heran teman-teman kalau misalnya sampai detik ini bahwa ijazah itu menjadi titik fokus utama masyarakat Indonesia, bahkan tersangka ya terkecuali orang-orang yang mendukung Pak Jokowi, di mana ijazah tersebut tidak pernah ditujukan, dan merasa banyak dari relawan-relawan yang selalu mengklaim bahwa ijazah itu asli tanpa ada pembuktian yang asli. Hal ini yang membuat netizen itu semakin penasaran bagaimana sebenarnya ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo itu apakah memang asli atau palsu. Nah, coba kita melihat, ini ada komentar netizen yang mereka sampaikan di sini, jangan sampai kiamat baru diadili, masyarakat menunggu keadilan. Periksa ijazah Jokowi dan buku nikah. Lindungi orang yang jujur, Allah yang berkuasa. Tangkap juga yang namanya Listo Sigit pembuat ijazah Jokowi biar jelas narasumbernya. Oke, bangga dan salut pada Bapak Dr. Roy Suryo, Ibu Dr. Tifa dan Tifa Ujima. Yaitu semoga Allah meridhoi. Amin ya. Seharusnya Ova Emilia, jabatan sebagai Rektor UGM wajib dicopot dirinya dari status bukan hanya rektor tapi dicopot dari status PNS. Semoga Allah melaknat orang yang telah menipu rakyat dengan memalsukan ijazah untuk menjadi pemimpin Indonesia. Jadi ini cukup kejam teman-teman ya, bagaimanapun ceritanya ijazah ini adalah ya memang persyaratan untuk menjadi pemimpin. Tentu dalam hal ini di sisi lain kita melihat para pendukung Jokowi menyatakan ijazah itu adalah asli dengan berbagai bukti yang mereka tujukan, berbagai hal yang mereka meyakini masyarakat ijazah Jokowi itu asli. Tapi pada dasarnya para tersangka ini teman-teman tidak pernah meyakini hal tersebut. Bahkan mereka selalu mempertanyakan apakah ijazah itu asli atau tidak. Apakah ijazah itu berani atau tidak untuk ditujukan oleh seorang Jokowi, mantan presiden tersebut, untuk bisa dilihat oleh publik atau tidak. Nah, hal ini menjadi bumerang ya di tengah-tengah masyarakat, karena pada dasarnya ijazah tersebut ya tidak pernah ditujukan. Apakah nantinya di P21 ya, terhadap pembuktian ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo, apakah nantinya seorang mantan presiden itu datang di pengadilan menunjukkan ijazahnya, memperlihatkan ijazahnya tanpa melihat kiri kanan lagi teman-teman, tanpa meragukan lagi ya terhadap berbagai pihak, menunjukkan itu langsung di hadapan hakim, atau bagaimana? Atau memang seperti sebelumnya kepada Bambang Tri dan Gus Nur teman-teman, yang divonis sampai beberapa tahun penjara tapi asli ijazah Jokowi tidak pernah ditunjukkan. Nah, hal ini yang membuat sebenarnya netizen itu, kalau kita melihat setiap pertanyaan-pertanyaan mereka, setiap komentar-komentar mereka menyatakan bahwa kalau misalnya ijazah Jokowi itu ada, kenapa nggak mau ditujukan? Nah, ditambah lagi pernyataan-pernyataan para tersangka bahwa mereka sampaikan 99,9% ada palsu. Nah, jadi kalau misalnya dari Pak Jokowi tidak pernah membantah hal ini dengan menunjukkan fisik dari ijazah tersebut, tentu ini tidak bisa diterima dengan hanya kata-kata. Ya, perlu ada pembuktian seperti yang dilakukan oleh Roy Suryo ketika dari pendukung-pendukung Jokowi teman-teman menuduh ijazah Roy Suryo tersebut adalah palsu, tapi dia melakukan langsung konferensi pers tanpa ragu lagi, tanpa takut lagi menunjukkan ijazahnya. Bahkan inilah yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia sebenarnya kepada Pak Jokowi untuk mengakhiri supaya kasus ini clear ya, dengan cara menunjukkan ijazah. Tapi apa yang terjadi sampai detik ini pun Pak Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazahnya tersebut. Nah, jadi teman-teman, bahwa memang itulah yang kita lihat yang saat ini
terhadap ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo tersebut menandakan bahwa nanti kalau sesuai dengan pernyataan dari mantan presiden sebelumnya menyatakan bahwa nanti kalau hakim melayangkan surat pemanggilan kepada beliau maka dia akan datang di pengadilan. Tapi jika hakimnya tidak melayangkan surat pemanggilan, ya bahkan mungkin bisa saja seorang tergugat ijazah tersebut tidak akan datang. Nah, hal ini yang menjadi perhatian publik saat ini bahwa ya kalau hakim tidak melakukan pemanggilan, bahkan itu pun kalau dilakukan pemanggilan, tapi kalau Pak Jokowi tidak mau datang, apakah ya penegak hukum berani untuk mendesak Pak Jokowi untuk datang di pengadilan untuk menunjukkan ijazahnya atau bagaimana? Ya, yang kita lihat selama ini beberapa sidang yang dilakukan di PN Solo, ya teman-teman, ya Pak Jokowi tidak pernah menghadiri persidangan tersebut. Itu artinya bahwa ya apalagi seorang mantan presiden teman-teman, ya tentu ini bukan main-main dan bukan ya orang biasa, tentu mantan presiden dan cukup dihargai. Bahkan ya kalau misalnya tidak datang, ya tidak menghadiri persidangan, tentu ya ini menjadi perhatian. Kenapa sebagai tergugat tidak mau datang? Ya seakan-akan kita melihat bahwa Roy Suryo ini yang benar. Tapi kalau misalnya Jokowi nantinya datang di pengadilan, Pak Jokowi membantah ini semua, menunjukkan bukti bahwa ijazahnya asli, tentu Roy Suryo ini akan masuk penjara. Nah, jadi teman-teman, bagaimana pendapat Anda, tanggapan Anda? Sampai ketemu di video berikutnya.